Sebuah kamar kontrakan di Desa Ampai, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Selasa sore digerebek polisi. Penggerebekan sempat menjadi perhatian warga sekitar. Polisi meminta warga dan anak pemilik kontrakan untuk menyaksikan penggeledahan. Sini Pak, masuk Pak. Masuk dalam Pak. Dari dalam kamar kontrakan ini, polisi menyita 1 dus berisi 5 kg ganja yang dikemas dalam 10 paket. Sini Pak, tolong Pak ya, lihat Pak ya dulu Pak. Nah, Bapak lihat dulu ya. Penghuni kamar kontrakan ini telah ditangkap sebelumnya di jalan raya karena kedapatan membawa senjata api dan senjata soft gun. Tersangka bernama Ali, berusia 42 tahun. Polisi yang mengembangkan penyidikan untuk mencari barang bukti peluru senjata api malah juga mendapati 5 kg ganja. Setelah diamankan, anggota TKP 308 Presisi Polresta Bandar Lampung melakukan penggeledahan di rumahnya bersama warga dan ditemukan 5 kilo ganja yang kemudian kita amankan beserta amunisi. Jadi ganja itu dia transport ke rokok-rokok tertentu, jadi rokok dengan rokok untuk dijual kembali secara eceran. Ganja dan senjata api milik Ali dibelinya dari seorang bandar narkoba di Mesuci, Lampung. Senjata api dipakainya untuk menjaga dirinya dalam menjalankan bisnis narkoba. Untuk apa senjata ini? Jaga diri Pak. Untuk jaga diri senjata ini? Iya Pak. Bukan jahat Pak. Nah, kalau narkoba ganja ini kamu dapat dari mana? Dari TPE Pak. Kamu beli berapa? 2 juta semuanya Pak. 2 juta? Iya. Rencananya? Ya rencananya kan mau pakai sendiri. Mau pakai sendiri? Iya. Kan mau kamu jual juga itu? Belum Pak, belum ada yang jual Pak. Polisi menyita barang bukti 2 pucuk senjata lengkap dengan puluhan butir pelurunya serta 5 kg ganja. Polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang pemberantasan narkoba dan kepemilikan senjata api ilegal. Ancamannya hukuman mati. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Dua kurir dan seorang pengendali peredaran ganja asal Aceh dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa siang. Dua kurir bernama Agung Diki dan Fembi Alfember. Pengendalinya adalah Iwan Setiawan yang juga seorang narapidana di Lapas Kalianda, Lampung Selatan. Dua kurir ditangkap saat menyelundupkan 75 kg ganja dari Aceh tujuan Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada 6 April 2022. Ganja diangkut menggunakan minibus. Agung dan Fembi menyelundupkan 75 kg ganja atas perintah terdakwa Iwan Setiawan. Kedua kurir ganja diberi upah oleh Iwan Setiawan 30 juta rupiah. Tanaman yang berat 75,3575 itu 357,9 gram, bagaimana rendawan gram, bagaimana rendawan makan untuk umum, terhadap pasal 14 ayat 2. Penasihat hukum ketiga terdakwa keberatan atas tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati bagi kliennya. Menunda sidang untuk minggu ke depan untuk menyampaikan pembelaan kita. Tentunya di sana nanti akan kita sampaikan semua pertimbangan-pertimbangan yang insya Allah nanti secara gamblang akan kita sampaikan. Tentunya harapan kami kepada majelis agar bisa mempertimbangkan dari permohonan kami itu sehingga hukumannya itu menjadi berubah atau tidak hukuman mati seperti itu. Sidang ditunda Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan pembelaan dari penasihat hukum dari ketiga terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Petugas gabungan polisi dan tentara Lampung Utara Selasa dini hari menggerebek rumah yang dijadikan tempat menimbun BBM bersubsidi di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan. Polisi menyita lebih dari 50 jeriken kapasitas 30 liter berisi pertalite dan solar siap jual dari salah satu ruangan di rumah ini. Dari hasil pemeriksaan polisi di TKP, BBM bersubsidi itu didapat pelaku dari membeli di SPBU. BBM kemudian dijual ke pedagang eceran di sejumlah daerah di Lampung Utara.
di mana dari beberapa barang bukti yang kita amankan itu ada sekitar 52 jerigen, sekitar 30 literan solar ya, jenis solar, kemudian 15 jerigen ya Pak Haji ya, 15 jerigen jenis Pertalite. Penimbun BBM bernama Jailani. Saat rumahnya digerebek, Jailani menunjukkan surat izin usahanya yang telah berlangsung selama belasan tahun. Jailani membeli BBM bersubsidi dari SPBU dengan jerigen yang bekerja sama dengan pegawai SPBU. Iya, itu tahunan. Memang sudah ada surat kebijaksanaan dari pemerintah setempat. Adalah Pak Kades, Pak Camat, sudah itu surat dokumen. Ini jenis BBM apa aja, Om? Solar dengan barang-barang ini kita oper kemana, Om? ke Bungaya. Ke Bungaya. Kita ambilnya di mana? Di SPBU Pergalangan. Dandim 0412 Lampung Utara mengancam akan menindak tegas jika ada anak buahnya yang membantu usaha penimbunan BBM. Jika nanti ditemukan ada oknum yang terlibat, Pak Dandim, ada sanksi kita? Ya, kami sendiri pasti. Kalau ada pun mungkin anggota yang terlibat nanti tidak lanjut. Tergantung nanti hasil dari pengembangan dari Pak Kapolres. Seluruh BBM disita dan Jailani turut ditangkap polisi. Polisi menjerat kedua tersangka pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di DPRD Tulang Bawang ricuh pada Selasa siang. Pengunjuk rasa yang akan menerobos masuk ke gedung DPRD dihadang petugas. Saling dorong antara pengunjuk rasa dengan polisi dan Pol PP tidak terhindarkan. Polisi menembakkan gas air mata dan air dari kendaraan water cannon untuk membubarkan massa. Karena aspirasinya tidak juga didengar, massa kemudian membakar ban di depan gedung DPRD. Pengunjuk rasa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Tulang Bawang, mereka menyayangkan sikap anggota DPRD Tulang Bawang. Massa yang menolak kenaikan harga BBM dihalangi justru oleh para wakil rakyat. Harga BBM dan siap melanjutkan aspirasi ke DPR RI. Mungkin itu. Apabila itu tidak terjadi gimana, Mas? Ketika itu tidak terjadi, maka kita akan menyiapkan massa yang lebih banyak lagi daripada ini. Kita akan kerahkan kekuatan full daripada PMI di cabang Tulang Bawang ini. Sebelumnya ratusan massa menggelar long march ke gedung DPRD sambil menuntun motor sebagai bentuk sindiran kepada pemerintah. Massa juga menggelar teatrikal yang menunjukkan kesengsaraan rakyat akibat kenaikan harga BBM. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.